Saya memakai kurikulum di Banteng Explorer ini sesuai dengan pengalaman saya mengajar di kampus seni lukis ISI Yogyakarta, dan kebetulan saya pernah diminta oleh Kaprodi ya saat itu untuk menyusun kurikulum ya, menyusun materi kuliah, beberapa kuliah tentu saja ya. Setiap dosen kan memiliki mata kuliah yang diampu masing-masing. Namun saya pernah menyusun uh, hampir ini ya, hampir keseluruhan gitu ya, mayoritas uh, kurikulum yang akan diterapkan di ISBI. Kalau nggak salah saat itu ISBI itu Institut Seni dan Budaya Indonesia ya, ISBI Kalimantan kalau nggak salah ya, karena ISI Yogyakarta kan membawai ISBI Kalimantan. Nah untuk prodi seni murni itu, Kaprodi saat itu ya, itu meminta saya untuk membuat hampir hampir semua ya, nggak semuanya, tapi hampir semua mata kuliah yang akan diajarkan di ISBI tersebut. Demikian juga ketika saya pernah mengajar di MSD ya, Modern School and Design, itu saya pernah diminta untuk menulis kurikulum dari mata kuliah yang saya ampu. Nah, dari situ saya mencoba menerapkan untuk kampus seni lukis Banting Explorer. Nah, apa bedanya antara kurikulum yang ada di kampus seni lukis Banting Explorer dengan yang ada di Sanggar ya? Mengapa materi ini saya sampaikan? Karena kemarin ada yang bertanya, nggih, salah satu mahasiswa Banting Explorer, ini kok kuliahnya kok nggak ada contoh ini, kok nggak diajari step by stepnya, kok nggak diajari caranya membuat ini begini dulu, kemudian begini, terus begitu, dengan contoh tertentu gitu ya. Mengapa kok tidak menggunakan cara pengajaran seni lukis yang seperti itu? Nah, malam ini kita akan bahas dulu, nggih, sebelum kita membahas karya teman-teman yang masuk. Baik, sebelum ke sana kita presensi dulu siapa saja mahasiswa Painting Explorer yang ada di kelas kuliah seni lukis elementer maupun seni lukis advance ya. Ada Mas Edi Santoso, juga ada Mbak Anandita ya, Mbak Anandita Alvina ya. Selamat bergabung ini Mbak Anandita Alvina. Juga ada Mbak Ikhwana, ada Bu Damiana Indah, ada Mas Thomas Sudoro, nanti kita lihat karyanya. Juga ada Mbak Pak Dokter Suherman ya, atau Mbak Charlita. Juga ada karya Mas Muhammad Taufik, ada Mbak Nia Nurmawati, ada Mas Badrul Zaman, Mas Deko Strita, dan Mas Congput. Ya, alhamdulillah di kelas sudah ada Mas Congput. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Terima kasih Mas Congput. Baik rekan-rekan, saya akan membahas itu nggih, sebelum nanti kita akan melihat ya, ada karya Mbak Charlita ya, ini karya tugas 1 yang sudah dibenahi. Lalu ada juga karya di tugas 2, dan juga nanti kita akan melihat karya Mas Thomas Sudoro ya, karya 30, yaitu potret realistik atau hiperrealistik. Baik, eh, kita bahas dulu nggih, apa bedanya kuliah seni lukis di Sanggar atau dengan di kampus ya. Nah, bedanya adalah kalau di Sanggar itu senternya atau yang menjadi pusatnya itu adalah gurunya, atau biasa disebut empu ya, empu. Di situ biasanya sudah ada seorang maestro yang dia karyanya sudah mapan, sudah terkenal, sangat bagus ya, karena sudah maestro kan, sudah mencapai puncaknya. Nah, muridnya ini biasanya disebut dengan cantrik ya, cantrik. Nah, murid-muridnya ini diajari cara melukis sesuai dengan apa yang dilakukan gurunya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah cantrik-cantrik atau siswa-siswa yang lukisannya adalah mirip gurunya. Lukisannya adalah mengcopy atau sesuai dengan apa yang dibuat oleh gurunya. Nah, ini berbeda jauh teman-teman dengan apa yang ada di dalam
kampus seni lukis. Nah, kampus seni lukis itu senternya atau intinya atau core-nya itu tidak pada gurunya, tetapi pada siswanya. Nah, perhatiannya adalah pada mahasiswanya ini, mahasiswa seni. Maka yang coba dibangkitkan adalah kemampuan-kemampuan per individu, kemampuan-kemampuan per siswa, per mahasiswa, agar dia mendapatkan keunikan masing-masing. Hasilnya apa? Hasilnya adalah setiap karya antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu berbeda karakternya, berbeda capaiannya. Terutama ketika nanti sudah mencapai puncak pencapaian karya individu ya, karya pribadinya. Kalau di seni lukis Painting Explorer ya, kampus seni lukis Painting Explorer itu landasannya pertama adalah kuliah sketsa dan still life, itu melandasi sketsa untuk bentuk-bentuk yang spontan, still life untuk bentuk yang presisi, kemudian naik lagi di seni lukis elementer seperti ini ya, ini untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan atau memberikan wawasan tentang keluasan dunia seni lukis, keluasan di dalam material. Misalnya ada banyak material ya, material kering itu misalnya ada pensil warna, krayon, dan material basah itu ada yang dicampur dengan air seperti cat air, cat poster, akrilik, ada yang dicampur dengan minyak yaitu cat minyak misalnya gitu, dan itu keluasannya. Lalu kemudian mengerucut pada puncaknya yaitu karya pribadi yang mencoba menerapkan apa yang sudah dipelajari pada basicnya tadi, sketsa ataupun elementer. Nah, setiap mahasiswa dia memiliki keunikan masing-masing. Nah, apa fungsinya guru di sini? Fungsinya guru di sini hanya seperti ini ya, tukang kipas, tukang sate kipas itu loh. Jadi kalau dia dosen itu mesti bisa melihat bara api yang ada di dalam diri sang seniman atau diri sang mahasiswa seni. Nah, mahasiswa seni ini dilihat ini bara apinya di mana. Nah, lalu dia kipas-kipas itu, dikipasi sehingga bara api yang ada di dalam dirinya itu bisa menyala dengan terang, bisa menyala dengan penuh, bisa menyala dengan besar ya. Nah, yang dilakukan misalnya di Painting Explorer kita akan melihat ya nanti karya-karya yang berbeda, pencapaiannya berbeda, tetapi setiap pencapaian itu memiliki tingkatannya masing-masing. Contohnya nanti akan kita sebut ya. Baik. Nah, terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan di kampus seni, termasuk saya di ISI gitu, tidak ngasih contoh nih, lukislah seperti ini, enggak ya. Kita memberi contoh, ini loh nanti melukis yang seperti ini, enggak, sama sekali enggak ya. Apalagi nanti diberitahu, ini caranya backgroundnya dulu, biru dulu, gitu kan. Terus, wah setelah itu nanti misalnya ada daunnya dititik-titik, gitu kan. Enggak seperti itu. Tetapi mahasiswa itu dibebaskan, distimuli ya untuk mencari keunikannya masing-masing. Ya objeknya sama, misalnya yang tugas 2 ini ya, rumah dari tetangga ya, rumah sendiri dari tetangga misalnya. Ya sama, tetapi setiap mahasiswa memiliki tangkapan yang berbeda-beda, tangkapan yang unik-unik kan gitu. Nah, terus apa yang dipertimbangkan? Yang dipertimbangkan ya tentu dengan cara kritik seni ya. Kritik seni itu tidak menjelek-jelekan ya, tidak mencari-cari kesalahan, apalagi membantai mahasiswa, tetapi mencoba melihat kelemahan dan kekurangannya. Sorry, kelemahan dan kelebihannya, kelemahan dan kelebihannya. Nanti kelemahannya itu misalnya itu bisa diarahkan agar dia memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk dikembangkan. Yang sudah menjadi kelebihan ditingkatkan lagi dan dicarikan alternatif, ini kemungkinannya seperti ini dan seperti itu. Maka nanti hasilnya akan unik, akan berbeda-beda. Nah, kalau toh diberi contoh itu sekilas saja ya, contoh sekilas, dan yang paling sering justru dibanding-bandingkan dengan mahasiswa yang lain. Nah, ini ketika dibandingkan inilah dia nanti akan berkompetisi secara sehat ya, akan mencoba membuat karya sebagus mungkin dengan dipandu dengan kritik seni yang dilakukan oleh desain seni lukis tersebut ya. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Edi Santoso, selamat malam Pak Desain dan teman-teman semua. Terima kasih Mas Edi. Nah, teman-teman, dengan cara seperti ini itu
diharapkan dan memang sudah terbukti ya, akan melahirkan karya-karya yang unik, karya-karya yang berbeda antar satu seniman dengan seniman yang lain. Berbeda persis dengan apa yang terjadi pada sanggar. Kalau teman-teman masuk di dalam sanggar dan akan diberi satu materi yang sama, maka hasilnya juga sama dan akan cara kerjanya sama dan nanti bisa-bisa malah menjadi epigon ya. Epigon itu ya penerus sang maestro atau sang guru yang ada di dalam sanggar itu. Kalau di dalam dunia seni kampus seni enggak ya, coba dicari keunikannya masing-masing. Gitu nggih, kemarin saya memang menjanjikan untuk menjawab hal ini di kelas karena kalau saya sampaikan lewat tulisan terlalu panjang ya dan mungkin tidak komprehensif. Nah, tapi saya senang ya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi teman-teman bisa tahu bagaimana jawabannya dan kalau teman-teman belum puas boleh ya, boleh ditanyakan, boleh disampaikan ya, boleh di live chat, boleh japri. Kalau itu jawabannya pendek, saya insya Allah akan jawab langsung. Tetapi kalau jawabannya panjang seperti ini, saya akan membahasnya di dalam kelas, gitu ya. Oke, dan setelah Kampus Seni Lukis Painting Explorer melakukan metode ini dan kita lihat ya, setiap seniman memiliki pencapaiannya masing-masing. Contoh, Mas Dekus Rita, abstrak. Abstraknya apik banget ya. Bagaimana beliau mengkombinasikan bentuk terkontrol dan tidak terkontrol yang luar biasa artistik. Dibandingkan dengan Mas Ahmad Fauzi, beda jauh. Mas Ahmad Fauzi dengan cara apa? Deformasi. Deformasi dengan bentuk-bentuk yang dekoratif, diisi dengan berbagai ornamen-ornamen, tapi apik tenan, apik tenan. Dan kita tahu ya, kalau sekarang ini alhamdulillah ini Mas Edi Santoso sudah di kelas ya. Selamat malam Pak Desain dan teman-teman ini. Mas Edi memiliki bentuk atau kecenderungan realistik. Berbeda lagi ya. Nanti Mas Kiki realistik tapi dengan charcoal. Dan setiap mahasiswa memiliki kemungkinan-kemungkinan yang berbeda untuk mendapatkan pencapaiannya. Mas Congput misalnya ya, di garisnya yang spontan. Nah, ketika misalnya ya bayangkan ya, ketika Mas Congput itu memiliki kemampuan garis yang spontan, terus karena kurikulumnya harus bentuk realistik, harus sama, nggak boleh keluar dari garis misalnya gitu kan. Ayo kekuatan spontanitasnya Mas Congput bisa hilang gitu kan. Misalnya Mas Kustrita keahliannya dalam apa? Dalam eksplorasi tekniknya macam-macam, kaya raya beliau ya. Ini orang yang kaya raya dalam hal teknis ya. Itu kalau misalnya terus kurikulumnya hanya satu dengan teknik gradasi misalnya ya, dari gelap ke terang ya, ora oleh nganggo cipratan, ora oleh nganggo lelet. Ayo iman-iman. Sayang sekali kemampuan Mas Kustrita yang begitu luar biasa ya. Oke, itu nggih teman-teman kemarin nih ada yang tanya mengapa kok nggak ada contoh ya, mengapa kok nggak ada contoh, mengapa kok nggak ada tutorial step by step gitu ya. Nah, karena itu ya teman-teman, kita ingin memunculkan keunikan tiap mahasiswa, tiap seniman painting explorer. Alhamdulillah Mas Edi Santoso, saya ingin Pak Denny cerita tentang pelukis yang karyanya diburu atau ditunggu-tunggu galeri atau kolektor pada situasi sekarang. Baik, gini Mas Edi ya, Bismillah. Ada banyak ya ini ya terkait dengan pertanyaan Mas Edi Santoso. Saya ingin Pak Denny cerita tentang pelukis yang karyanya diburu atau ditunggu-tunggu galeri atau kolektor dalam situasi sekarang. Begini, kita mesti tahu dulu ya, ketika membahas antar pelukis itu ada dua unsur ya, yaitu lukisan dan pelukisnya. Jadi kalau dalam bahasa bisnis ini kan urusannya dengan jual beli ya, bisnis ya.
itu ada produk dan personalnya gitu. Nah, ini sebelum saya cerita tentang apa namanya, tentang orang-orangnya itu ya. Nah, seorang pelukis yang tadi diburu kolektor atau dia laku keras gitu ya, itu produknya maupun pribadinya, personalnya itu memiliki kepaduan, kepaduan. Ya, makanya nanti ketika kita membahas tentang personal branding, nah ini kan personal branding kalau di dalam dunia bisnis itu kan ada product branding, personal branding, dan satu lagi corporate branding ya. Nah kita nggak bahas itulah kalau di dalam seni lukis paling tidak ada product branding dan personal brandingnya. Nanti insya Allah step by stepnya bisa kita bahas di kuliah seni lukis Advance ya. Bagaimana membangun personal branding dan product branding. Karena yang kita bahas sekarang kan Mas Edi pengen ceritanya. Nah, apa yang membuat seorang pelukis itu tadi dikejar-kejar kolektor? Karena dia memiliki keunikan. Nah, ini yang paling pentingnya. Sekarang kita tidak usah ngomong pelukis dulu lah. Kita nggak usah ngomong pelukis. Kita ngomong produk ya. Produk yang umum misalnya. Produk yang umum. Sekarang sebutkan nama permen misalnya. Atau lebih jauh lagi misalnya gini ya. Kita memproduksi permen ya. Kita memproduksi permen sekarang lah. Sehari kita produksi 1000 permen ya, 1000 permen. Terus kita tawarkan di pinggir jalan, di pinggir jalan. Apa yang terjadi? Ya laku lah ya, tapi yo apakah dia dicari-cari, ditunggu-tunggu ya kemungkinan tidak begitu laris karena bersaing dengan banyak sekali permen-permen yang lain kan. Permen-permen yang sudah dikenal, permen-permen yang sudah banyak beredar, permen-permen yang sudah diketahui. Itu baru permen kan. Nah sekarang bagaimana caranya agar permen ini bisa laku, bisa diketahui oleh konsumen. Kalau dalam ini kan kolektor seni. Maka yang dilakukan apa? Membuat permen ini berbeda. Ya kan? Membuat permen ini dikenal. Nah, itulah yang disebut dengan upaya membuat branding terhadap permen. Branding itu kan urusannya dengan persepsi ya, persepsi publik. Bagaimana publik ini dibuat agar mengenal permen yang kita buat, agar mereka tahu bahwa ada permen yang seperti itu. Maka yang dilakukan apa? Ya kita melakukan produk branding terhadap permen ini dan apa bedanya permen ini dengan permen yang lain. Kalau nggak ada bedanya, dia hanya ada di kerumunan. Kalau di kerumunan, dia tidak akan tampak, tidak akan tahu kan. Nah, maka kita harus keluar dari kerumunan. Kerumunan-kerumunan, kita harus muncul dari kerumunan. Bagaimana muncul dari kerumunan? Ya, kita mesti melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, misalnya ya tadi dalam kasus permen, ada misalnya, wah tiba-tiba muncul ini permen yang memiliki perbedaan dengan permen lain, yaitu misalnya Kopiko. Misalnya, Kopiko ini bedanya apa karo permen lain? Oh, ternyata Kopiko memiliki branding tersendiri ya, bagaimana dia memberikan persepsi terhadap masyarakat gitu. Dengan cara apa? Dengan cara membuat nilai atau value ya, value terhadap permen itu. Permen Kopiko value-nya apa? Value-nya adalah gantinya ngopi. Maka kan dikasih tagline kan. Kopiko itu kan kopi itu sebagai produknya, ngopi gitu. Kopi kopi itu value-nya, permennya ya, permen Kopiko terus hashtag-nya itu gantinya ngopi ya, gantinya ngopi. Jadi value-nya atau nilainya Kopiko adalah permen untuk gantinya ngopi. Nah, berarti permen ini sudah mulai berbeda dengan permen yang lain kan? Permen ini berbeda dan tentu harus disebar-sebarkan. Harus diberitahukan kepada publik bahwa yang namanya Kopiko itu gantinya ngopi. Kopiko itu permen yang berbeda dengan permen-permen yang lain. Maka apa? Dia
iklankan ke sana kemari bahwa Kopiko itu adalah permen, tidak sekedar permen, dia adalah permen yang gantinya ngopi. Ya, maka dia keluar ini dari kerumunan permen ya. Kalau kerumunan kan sama aja kan nggak kenal. Wah, dia muncul dari kerumunan. Nah, akhirnya orang tahu bahwa itu adalah permen yang berbeda dan akhirnya dibeli. Nah, prosesnya di dalam dunia seni lukis sebenarnya sama seperti itu kan. Nah, sekarang apa bedanya karya teman-teman dengan karya yang lain? Apa bedanya personal teman-teman dengan seniman yang lain? Maka kita mencari keunikan. Itulah mengapa di dalam dunia kampus seni lukis yang dicari adalah keunikan pribadi, bukan kesamaan, bukan kesamaan dengan karya yang lain, tetapi perbedaan dengan karya yang lain. Agar apa? Agar muncul. Nah, dengan cara apa ya? Dengan diberikan value. Value terhadap lukisan teman-teman. Nah, value-nya itu nanti di kuliah seni lukis advance. Apa value yang akan teman-teman sampaikan? Kalau dalam bahasa teknis perkuliahan ya subjek matter apa? Subjek matter apa yang akan disampaikan oleh teman-teman? Value lukisan seperti apa yang akan disampaikan teman-teman? Sehingga itu berbeda dengan yang lain. Kalau nggak berbeda ya nanti nggak muncul di crowd tadi. Nah, karya yang berbeda tentu karya seni ini sangat memiliki posisi yang berbeda dengan produk-produk yang kayak permen tadi ya. Permen orang beli sudah punya brandingnya permen, dia nggak perlu tahu siapa penjualnya, siapa pabriknya, nggak masalah karena dia sudah tahu nilainya permen. Kalau lukisan berbeda. Lukisan itu para kolektor ya, tadi kan ngomongnya kolektor ya. Kolektor itu dia akan care terhadap siapa senimannya. Karena antara lukisan dengan seniman itu tidak bisa dilepaskan. Kenapa? Ya karena lukisan itu adalah bahasa ungkap sang seniman. Bahasa ungkap seniman. Coba seorang kolektor ya yang benar-benar ingin mengkoleksi karya, kok dia sampai mau memasang karya sang seniman di ruang tamunya atau kamar tidurnya ya. Kalau dia tidak mengenal lukisan itu atau lukisan senimannya ya dia tidak akan ada relate kan. Dia hanya pajangan aja, hanya pajangan dekorasi aja. Tetapi kalau dia mengenal senimannya, mengenal karyanya, dia akan dengan bangga memajangnya dan dia mendapatkan value ya, mendapatkan nilai dari apa yang dia pajang, apa yang dia lukis. Nah, maka sang seniman ini memiliki value tersendiri, memiliki apa antara karyanya dengan sang senimannya itu relate. Apa yang dilakukan, apa yang dihasilkan karyanya dengan apa yang dilakukan memiliki kesamaan. Contoh, nah sekarang ya contohnya. Kalau pertanyaannya sekarang ya, pasti orang akan menyebutkan nama-nama seperti uh, Nasirun ya, seperti Nasirun atau Rudi Mantovani ya, atau Alfi, Jumaldi Alfi, atau Ugo Untoro, misalnya nama-nama seperti itu ya, atau Putu Sutawijaya. Nah, mereka uh, memiliki branding karya dan branding seniman uh, masing-masing ya. Setiap seniman dengan karyanya memiliki branding yang sendiri-sendiri ya. Misalnya ya contoh ya, kita ngomong Nasirun dulu. Nasirun karyanya wah ketahuan kan dia memiliki keunikan. Bentuknya apa? Bentuknya dekoratif. Tekniknya banyak detail-detail dengan ornamen-ornamen. Objeknya adalah objek-objek tradisional ya kan, objek-objek tradisional Jawa misalnya seperti itu ya, itu karyanya. Nah, dirinya atau personal brandingnya dia seperti apa? Dia adalah orang yang cenderung tradisional. Dengan cara apa? Sering menceritakan kan, dia awalnya dari Kriya gitu kan. Dia kan SMSR-nya ambil Kriya, terus baru seni lukisnya diisi Yogyakarta kan. Nah, dia coba di relate-kan itu dengan karyanya. Banyak mengkoleksi karya-karya seniman lain dan juga karya-karya yang memiliki nilai budaya, misalnya seperti itu. Bagaimana dia terus ini ya mempelajari batik gitu kan, itu kan personal branding yang dibangun ya bahwa Nasirun itu terkait dengan
apa, budaya atau terkait dengan tradisi-tradisi yang ada di Jawa ya, mempelajari batik, mempelajari wayang. Bahkan karena dia terkait dengan tradisi yang digembar-gemborkan sama nasional, WA wae ora iso, nggak punya HP kan. Kalau kita ngubungi yang ngubungi asistennya atau ngubungi istrinya gitu kan. Karena dia nggak bisa main HP, nggak bisa main WA, nggak bisa main TikTok gitu kan. Padahal pengen TikTok tapi ora iso main TikTok. Misalnya seperti itu. Padahal yo sapa sing ora iso? Ora mungkin nek Nasirun nggak bisa beli, awong rumahnya aja besarnya nggak karuan dan punya tanah di sana sini kok nggak mampu beli itu kan nggak mungkin kan. Kalau dia beli pasti bisa, tetapi karena di personal branding kan bahwa dia itu terus memiliki value yang tradisional kan gitu kan. Itu misalnya yang digarap ya dengan Nasirun. Atau contohnya ya Putu Sitawijaya ya, dia banyak membuat sekarang ya, pergi ke sana kemari, melukis langsung candi ya, karena dia kan Hindu dari Bali gitu kan, relate dengan hal itu. Terus karya-karyanya juga banyak menggambarkan penari Bali dalam pengertian bukan penari Bali tradisional seperti yang banyak di kamasan gitu ya, tetapi dengan goresan-goresannya yang spontan. Dia kan seniman kontemporer, misalnya seperti itu kan. Nah, uh, itu yang berarti menjadi PR kita. Kalau kita mau muncul berarti kita memerlukan suatu pembeda dengan yang lain, baik pembeda dalam hal konsep maupun pembeda dalam hal visual. Maka di dalam kampus lukis Panjang Explorer kan ada 3 yang ditekankan ya. Pertama adalah teknik ya, seperti di seni lukis elementer maupun sketsa tadi, teknik digarap. Yang kedua konsep kita pelajari di seni lukis advance, dan yang ketiga mental. Mental ini dari awal, dari seni lukis placement, mental sudah digarap dengan end plan R, dengan kritik itu pembelajaran mental. Karena 3 ini ya, misalnya tekniknya api, konsepnya ora, ya cuma hasilnya jadi karya-karya yang hanya keindahan, yang hanya untuk pajangan aja. Oh, konsepnya apik tapi tekniknya elek. Oh, dia hanya karya yang biasanya dikatakan banyak omong gitu kan. Karyanya wis wong ndake-ndake omongannya banyak, konsepnya tinggi tapi eksekusinya elek. Mah, tapi konsepnya bagus, tekniknya bagus, mentalnya nggak kuat, dia nggak bisa kemana-mana. Nah, contoh misalnya ya, wes tak gua harap tenanan misalnya tekniknya Mas Ahmad Fauzi ya genjot, konsepnya tak genjot, dan dia saya minta terus menerus menghubungi galeri sampai ketemu, akhirnya alhamdulillah ketemu tanggal 2 Juni 2024 ini ya. Mas Ahmad Waji akan menyelenggarakan pameran tunggal. Oh, itu tidak langsung diterima, itu kemana-mana dulu kan. Awalnya Mas Ahmad Waji karyanya yo elek, tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi luar biasa. Itu kira-kira ya Mas Edi Santosa ya, kita bisa ceritakan yang lain. Atau dulu ya ada ini kontemporer juga, ini Mas Uko Untoro misalnya. Uko Untoro itu dia ya karyanya kan banyak tentang kuda dan unik loh. Uko Untoro itu dia orangnya unik dan memiliki ide-ide yang jenius. Contoh misalnya dia pernah membuat lukisan itu cuma garis. Judulnya apa itu? Wayang dilihat dari depan, wayang tampak depan ya, tampak dua wayang kulit kan cuma garis kan, kalau tampak samping seperti ini ya, tampak depan cuma garis, itu kan unik. Dan dia banyak mengeksplorasi tentang kuda. Pernah membuat pameran judulnya Put of Blood itu ya, saya melihat di Taman Budaya. Nah, sementara dia di rumahnya ya, itu ada di selatan rumah saya, kira-kira perjalanan kalau jalan kaki ya paling 3 menit gitu ya. Itu dia memiliki kuda ya, kuda-kuda dulu ya, sekarang udah pindah. Memiliki kandang kuda gitu ya, yang di situ banyak sekali kuda-kuda ya. Dia direlatekan itu ya, kesukaannya dengan kuda, dengan lukisannya tentang kuda, instalasinya tentang kuda. Jadi dia mencoba mencari keunikan baik dalam hal karyanya dan value pribadinya, yang personal brandingnya dibuat relate dengan apa yang dia buat gitu ya. Jadi matur nuwun Pak Dosen ya, terima kasih Mas Edi Santosa. Baik rekan-rekan, sekarang kita akan lihat
karya yang sudah dikumpulkan ya. Bismillah. Kita nilai dulu karyanya Mbak Carlita ya. Karya Mbak Carlita itu ini ya, sudut dalam ruang rumah tahun 2024, ukuran A4, kertas dan cat akrilik di kanvas ya. Ini sekali lagi yang minta tolong besok di cropping juga ya atasnya seperti ini. Dan juga karya Mbak Carlita, rumah sendiri dilihat dari luar tahun 2024, ukuran A4, kertas dan cat air di akrilik. Kertas dan cat air atau gini cara nulisnya bahannya, cat air di kertas atau cat akrilik di kertas ya, boleh memilih salah satu. Nah, kalau kita melihat karyanya Mbak Carlita yang ini, memang kita sudah bisa melihat keberanian garis sudah tampak ya, berbeda dengan kemarin kan. Kalau kemarin kan masih pakai penggaris, ini lebih enak, lebih luas bagaimana mencoba memakai langsung ya, membuat langsung tanpa menggunakan penggarisnya sudah enak ya, sudah luas dalam hal penggunaan pembuatan bentuknya, tidak lagi sekaku kemarin. Dan kita lihat juga mulai berani membuat bentuk dan juga menggoreskan ini warna-warnanya, ini sudah mulai berani. Dan kita lihat ya, ada unsur-unsur artistik, ini menarik sekali ini. Ini sangat artistik ya dalam hal ini ya. Yang perlu ditekankan begini. Cobalah melihat ya, perbedaan value. Value itu gelap terangnya. Gelap terangnya. Oke, kita sudah tampak ya di sini hitam gitu ya untuk bayangannya, untuk menunjukkan bahwa di sini ada sisi lain yang gelap. Namun kita masih cenderung melihat karya ini terasa flat ya, terasa datar. Mengapa terasa datar? Karena setiap di sudut-sudutnya, di bagian satu dengan bagian yang lain itu cenderung sama ya, cenderung sama ya. Terutama ini ya, ini kita masih melihat cenderung sama antara ruangan yang ada di dalam, ruangan yang ada di sisi luar seperti ini ya, sisi samping ya, samping ini kan samping, ada dalam menjorok, ini atap, terus ini risplang, terus ini sisi yang ada di sisi kiri gitu, warnanya cenderung sama. Kalau cenderung sama itu hasilnya flat, hasilnya datar. Nah, kita bisa melihatnya. Nah, ini saatnya dibandingkan ya. Misalnya kita bandingkan dengan karyanya Mas Diko Srita. Ini coba dilihat. Ini kan memiliki warna yang berbeda. Yang kena cahaya dia terang, yang tidak kena cahaya dia gelap. Gelapnya itu juga kita perlu membuat hati-hati ya teman-teman. Gini, ini teknik ya. Teknik di dalam membuat gelap, baik dengan cat air, cat akrilik maupun cat minyak, itu tidak dengan hitam, tidak langsung murni hitam diberikan. Karena kalau hitam itu ditimpakan begitu saja, dia akan lepas. Hitam itu kalau kita melihat ya di tugas thin and shade ya, ada di seni lukis elementer ini ada tugasnya thin and shade, itu shade yang paling bawah gitu kan. Jadi putih itu yang paling atas, hitam itu yang paling bawah. Putih itu yang paling terang, hitam itu yang paling gelap. Nah, begitu hitam dikasihkan, itu cenderung lepas, cenderung dia tidak menyatu dengan yang lain. Kenapa? Karena dia jaraknya terlalu jauh. Ini kalau sering saya umpamakan, kalau kita men-setting audio, itu volumenya itu dipolke, diseroke, itu malah jebret. Nah, kita bisa membuat warna gelap tanpa hitam. Nah, ini contoh yang menarik ya dari karya Mas Taufan Hardiansyah. Ini
bagaimana dia membuat warna-warna gelap ini itu tanpa hitam. Wow, bahkan ungu pun bisa menjadi gelap. Wah, ini artistik sekali ini. Artistik sekali kan. Tinggal warna gelap itu akan tampak ketika dibandingkan warna dengan warna yang lebih terang gitu. Ini kan nggak ada hitamnya sama sekali ini kan. Ya misalnya ini kan ini coklat gitu ya. Ya menarik. Dan kita ini sudah berusaha menghindari ini ya, garisnya sudah berusaha dihindari ya, meskipun apa masih ada beberapa ya, tetapi coba dihindarinya caranya agar tampak beda antara sisi dalam dengan sisi samping gimana ya, dibedakan warnanya ya, seperti ini kan beda. Atau misalnya ya, ini karyanya Mas Kusrita ini kan tampak ya, ini sisi samping, ini sisi depan. Yang beda apa warnanya. Nah, ini kan juga ini kan bagaimana tanpa garis kan. Ini karya Mbak Ivana, ini dalam, ini luar. Nah, gitu. Jadi cobalah me, bermain dengan gelap terang ya, dengan value ya, value yang berbeda, dan ketika kita membuat gelap tidak perlu langsung diberikan hitam. Dan saya melihat ini unsur yang sangat artistik di sini ya, keberaniannya membuat goresan, tinggal dimainkan saja gelap terangnya. Nah, untuk karya yang ini ya, yang tugas pertama itu yang kurang adalah penekanannya ya, yang kurang adalah penekanannya. Kita perlu memberikan penekanan-penekanan bentuk agar lebih teridentifikasi. Ini bentuknya kurang teridentifikasi ya. Misalnya seperti ini ya. Ini ada penekanan bentuk ya di karyanya Mbak Ivana itu ditekan ya, beberapa diberikan penekanan-penekanan sehingga antara satu bentuk dengan bentuk yang lain itu terasa ya, terasa bedanya ya. Ini kalau ini masih tampak garisnya ya, masih tampak garisnya. Sebenarnya kita tidak perlu memberikan garis ketika karya itu sudah menunjukkan perbedaan ya, bahwa di satu sisi ini ada satu objek tertentu, di sisi lain ada objek yang berbeda. Itu kita sudah akan melihat perbedaan bentuk ya, seperti ini kan. Ini kan ada lesplang, ada dalam gitu kan, karena ada perbedaan warna itu kan terjadi bentuk. Jadi ini artistik ya, tetapi sayangnya terlalu banyak di karya. Yang karyanya Mas Taufan itu untuk warna oke. Mas Kusrita ini presisi bentuknya menarik ya, cuma masih dengan hitam juga. Nah, ini Mbak Ivana ini artistik ya. Nah, tinggal Mbak Charlita Vanessa bisa mengkombinasikan itu ya, mengkomunikasikan itu, dan perlu ditambahkan juga konteksnya, Mbak. Jadi tidak seperti gambar bentuk rumah ya. Kalau ini kan masih gambar bentuk rumah, ada satu rumah sendiri begitu aja ya. Kita coba belakang-belakangnya itu seperti apa. Wong ini kan kampung kan, kampung belakangnya seperti apa. Tidak hanya kita menampakkan yang bentuk di belakangnya, tetapi agar tahu bahwa ini objek yang dekat, ini objek yang jauh. Nanti ada pelajaran namanya aerial perspective kan, bagaimana yang background, foreground, middle ground itu beda. Kalau foreground paling depan jelas, middle ground agak kabur, background lebih kabur lagi ya. Itu bisa dengan cara apa? Dengan menambahkan objek-objek yang ada di belakangnya. Gitu nggih. Oke, ini kita nilai ya. Yang ini memang masih perlu ditambahi ya dengan namanya aksentuasi, penekanan-penekanan agar tahu. Ini kan kita belum jelas ya. Ini sofanya seperti apa ya? Terus depannya ini apakah kasur, apakah meja, ataukah karpet ya? Belum tahu ya. Ya perlu penekanan, penekanan atau aksentuasi ini misalnya ya seperti ini ya. Dengan ditekan dengan warna yang lebih kuat, maka dia akan menampakkan bentuk ya, dengan penekanan-penekanan warna-warna. Nah, ini kan ditekan set ya. Jadi dengan ditekan di sini warnanya lebih gelap, maka objek yang di sebelahnya itu akan cenderung tampak. Nah, gitu nggih. Untuk ini nilainya C ya, masih apa? Tapi lumayan lah. Kemarin kan masih ditolak, ini sudah C ya.
Dan jangan ini ya Mbak, jangan kecil hati. Biasa ya, yang namanya aja kuliah pertama nilai pertama jelek C itu biasa, nggak apa-apa. Eh, Kalau namanya kuliah ya bahkan di isi Yogyakarta mahasiswa-mahasiswa awal nilainya C ya, semester 1, 2, 3 nilainya C itu oh biasa itu karena yang namanya aja masih belajar ya, masih kuliah ya. Jadi terus ya, terus ditingkatkan Mbak Charlita, jangan ragu-ragu ya, terus mau coba eksplorasi warnanya lebih berani lagi ya. Kan objeknya itu kan penuh warna, itu lebih berani lagi ya. Oke, ini C ini 33 ya. C33. Saya kembalikan dulu. Terus yang ini eh, ya jauh lebih dari yang tadi ya, meskipun belum belum benar-benar belum benar-benar kuat lah ya ini ya C++ lah ya, C++ berani lah, atau min itu ya juga oke lah, CB min lah, CB min ya, lumayan sudah ada peningkatan gitu, bentuknya jauh lebih tampak ya, CB min, CB min 45. Ini saya pilih dulu ya, CB min 45. Nah, saya kembalikan. Oke, ini saya tutup dulu. Mana tadi? Ya. Oh, gimana nih? Kok malah ngehang? Belum dikembalikan ya. Agak bermasalah. 45. 45. Kok nggak bisa ya? Oke, bisa ya. Ini saya tutup dulu. Nah, sekarang kita ke Mas eh, Thomas ya, ke Mas Thomas. Baik. Oke. Nah, ini menarik karya Mas Thomas ya. Di tugas hiperrealistik ya. Hiperrealistik itu ini nama Thomas Sudoro, pisang 21 kali 29, cat air, pensil warna di kertas ya. Saya lihat Mas Thomas ini memang memiliki kemampuan realistik yang kuat. Nah, itu ya, memiliki kemampuan realistik yang kuat ya, luar biasa. Ini kan juga nggak ada garis, Mbak Carlita ya. Ini tidak ada garis di sini. Yang ada apa? Perbedaan warna ya. Kita nikmati dulu ya karya Mas Thomas ini luar biasa. Jadi untuk menampakkan eh, apa pisang yang ada di atasnya dengan cara apa? Dengan memperkuat warna gelap pisang yang ada di bawahnya, gitu. Bahkan ini sudah ada warna refleksi ya. Di pinggir ini ada sedikit warna terang ya untuk refleksi cahaya yang ada dari samping. Nah, ini artistik ya, bentuk karakternya sudah kena. Saya memang melihat Mas Thomas ini memiliki kemampuan realistik yang kuat. Jadi untuk karya apa advance-nya itu sekarang kan sedang berusaha mencari kemungkinan teknik ya. Ya nggak apa-apa sih. Itu bisa aja ya dicari kembangan teknik-tekniknya ya. Tetapi mungkin juga menampilkan kekuatan realistik ya. Karena kekuatan realistik Mas Thomas ini sangat-sangat istimewa. Oke, ini karakternya udah oke, bentuknya, warnanya juga tidak mentah ya gitu kan. Kemarin kita sudah melihat adanya hue ya, hue. Warna kalau hue itu kuning gitu aja. Terus value gelap terang ya. Nah, ini cuma ditambah putih tambah hitam ya. Ini enggak lah. Yang
Yang ketiga adalah intensity ya. Intensity dia sudah memainkan warna-warna tersier di dalam kuning ini memasukkan unsur-unsur coklat, di dalam ini tidak benar-benar hitam ya, masih ada unsur-unsur, ada kehijau-hijauannya, ke coklat-coklatannya, kemerah-merahannya, bahkan jadi waryanya menjadi kaya ya, menjadi kuat. Ini di dalam kuningnya ada sedikit oranye. Nah itu menarik sekali ya karya ini. Cuma begini Mas Thomas ya, untuk hiperrealistik, namanya aja hiperrealistik ya, itu ya di atasnya realistik. Hiperrealistik itu dia bahkan ya sampai menangkap pori-porinya. Ini sudah coba dicoba ya, sudah coba dibuat, tapi saya nggak tahu ya, mungkin karena fotonya sudah maksimal ya, nggak bisa di zoom lagi. Kalau misalnya bisa di zoom lagi dan memang ini kan pecah ya, bisa di zoom lagi dan tampak pori-porinya pisang kan gitu kan, namanya hiperrealistik kan. Kalau kita lihat karya-karya hiperrealistik kan mau gitu kan. Kalau realistik ya misalnya kulit pipi gitu ya, realistik ya udah tampak bahwa itu karakter kulit pipi. Kalau hiperrealistik kan sampai ini ya, jerawat-jerawatnya, pori-porinya kulit itu kan digarap ya. Karena apa ya? Karena namanya aja hiperrealistik ya. Nah, ini juga ini wajib buarap tenanan ya, pori-porinya, terus sobekan-sobekannya, maka akan menjadi karya hiperrealistik ya. Ini masih di realistik ya, masih di tapi apik ya, apik lah, sudah paling enggak amin lah ya, amin sudah berani ya untuk karya ini ya, sebagai karya itu sudah menarik ya, secara teknis sudah sangat menarik ya. Tapi main karena apa? Hipernya belum terasa ya, belum di benar-benar ditekankan ya. Amin. 90 ya, 90. 90. Oke, terus saya coba cek apakah ada tugas lain. Udah ya, semua sudah saya komentari, semua sudah saya nilai. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, gitu nggih. Jadi monggo kita kembangkan keunikan masing-masing agar muncul tadi pembeda antara saya dengan yang lain, antara teman-teman ya, antara Anda sebagai seniman dengan seniman-seniman yang lain. Bedanya apa? Nah, itulah keunikan yang mesti dikeluarkan. Itulah keunikan yang mesti digarap. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga, Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online basis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga, Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online basis YouTube membership.